down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Kristianto, NIM 2103211000021, kelas Agri Bisnis A. Saya akan memenuhi tugas UTS metode kuantitatif 2, yaitu analisis conjoin menggunakan aplikasi SPSS. Analisis conjoin dalam SPSS yang menggambarkan preferensi konsumen berdasarkan analisis consumer trade-off dari berbagai atribut produk. Analisis conjoin ini merupakan suatu metode yang memusatkan perhatian pada pengukuran kepuasan psikologis selera konsumen. Selanjutnya, daftar atribut yang digunakan. Ada harga, bentuk, kemasan, berat, dan jenis. Untuk harga, yaitu sebesar 4.500 sampai 5.500. Dan yang kedua, 7.000 sampai 10.000. Dan yang ketiga, 12.000 sampai 15.000. Untuk atribut bentuk, ada dua, yaitu bulat besar dan bulat kecil. Terus atribut kemasan, ada plastik dan mika. Selanjutnya atribut berat. Yang pertama 150 sampai 200 gram, yang kedua 300 sampai 500 gram, dan yang terakhir 600 sampai 800 gram. Dan atribut yang terakhir yaitu jenis. Ada matang dan mentah. Selanjutnya kita ke SPSS. Sebelum kita masukkan ke SPSS, kita membuat folder baru. Dan isinya nanti hasil-hasil dari SPSS. Kebetulan tadi saya sudah buat, yaitu M42 di local disk C. Selanjutnya kita ke SPSS. Untuk atribut-atribut tadi kita masukkan ke SPSS. Yang pertama, klik data, pilih orthogonal design, pilih generate, dan masukkan seperti harga, bentuk, kemasan, berat, dan jenis. Untuk faktor nama yaitu harga. Untuk faktor label yaitu harga. Rengginang lorju. Yang kedua yaitu bentuk. Untuk faktor label yaitu bentuk. Yang ketiga kemasan. Yang keempat ada berat. Dan yang terakhir jenis. Faktor labelnya yaitu jenis rengginang lorju yang ditawarkan. Selanjutnya kita klik harga. Yang pertama event value. Nah, untuk ini kita
seperti ini. Harga 4.500 sampai 5.500 yang pertama, yang kedua 7.000 sampai 10.000, dan yang terakhir 12.000 sampai 15.000. Kita masukkan yang pertama 4.500 sampai 5.500. Yang kedua 7.000 sampai 10.000. Dan yang terakhir 12.000 sampai 15.000. Apabila sudah, selanjutnya kita ke bentuk. Bentuk tadi ada bulat besar dan bulat kecil. Kemasan ada plastik dan mika. Terus yang ketiga yaitu kemasan. Kemasan tadi yang pertama yaitu plastik dan yang kedua mika. Dan yang ketiga yaitu berat. Untuk berat tadi ada 150 sampai 200 gram, 300 sampai 500 gram, 600 sampai 800 gram. Dan yang terakhir nanti atribut jenis, ada matang dan mentah. Pertama tadi ada 150 sampai 200 gram. Kedua 300 sampai 500 gram. Dan yang terakhir ada 600 sampai 800 gram. Dan yang jenis ada matang dan mentah. Apabila sudah, kita save ke folder yang kita buat tadi. Dikhususkan untuk hasil-hasil ini. Di angka 2. Kita beri nama stimuli. Kita save. Oke. Nanti akan ada seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke folder yang kita save tadi, ke local disk C. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, untuk bisa mengetahui angka 3, harga ini 3, bentuk 2, kemasan 2, berat 3, jenis 1. Bisa kita seperti ini. Di PowerPoint. Tadi kan angkanya 3, berarti 12.000 sampai 15.000. Dan untuk bentuk 2. Untuk bentuk 2 itu bulat kecil. Dan kemasan 2 itu mika. Beratnya 3 dan jenisnya 1.
beratnya 3 dan jenisnya 1. Berarti 600 sampai 800 gram dan kemasan jenisnya itu 1. Bisa kita simpulkan seperti ini. Harga 12.000 sampai 15.000 dan bentuknya itu bulat kecil, kemasan Mika, berat 600 sampai 800 gram dan jenis mentah. Nah, itu tadi kita buat responden. Kebetulan saya sudah membuat responden. Saya sudah membuat kuesioner yang dijawab ada 21 orang yang mengisi. Nah, apabila sudah seperti ini, kita ke Excel. Nah, apabila sudah di Excel seperti ini, kita copy 21 responden, kita masukkan ke SPSS. Nah, kita klik New Data. Kita buat data baru. Nah, apabila sudah seperti ini, kita tinggal paste dari Excel yang kita copy tadi. Nah, seperti ini. Selanjutnya ke variabel view. Kita ganti ini tadi kan responden. Responden. Yang kedua itu E1 sampai 16. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa lihat seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita save ke folder tadi yang kita buat di MK2. Kita beri nama responden. Kita save. Nah, apabila kita sudah save, pilih file lagi, pilih new dan syntax. Apabila sudah seperti ini, kita tinggal membuat rumus atau kode conjoin-nya. Nah, kodenya itu akan seperti ini. Kita tinggal copy dan nanti kita rubah namanya. Kita paste, akan seperti ini. Tadi kan disimpan di local disk C. Untuk penamaan MK2, namanya stimuli. Untuk data MK2 dan responden. Untuk skornya itu 1 sampai 16. Subjeknya responden. Selanjutnya untuk faktor itu ada harga, bentuk, kemasan, berat, dan jenis. Bentuk, nah, apabila sudah seperti ini, kita save dulu ke folder tadi yang dikhususkan untuk conjoin. Kita namai kode. Kita save. Nah, apabila sudah di save, kita klik run. Soal nanti akan memenuhi hasil yang seperti ini. Nah, untuk video penjelasan yang lebih detail, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Baik, untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang preferensi konsumen dalam membeli rengginang lorjuk di Kecamatan Kamal, Bangkalan.
Adapun pokok pembahasan yang saya bahas adalah pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian agroindustri merupakan sektor yang mempunyai peran cukup besar dalam meningkatkan perkembangan perekonomian. Salah satu agroindustri yang banyak berkembang di wilayah Indonesia adalah agroindustri yang bergerak di bidang kuliner. Selain itu, keberadaan agroindustri tersebut juga membantu petani dalam pemasaran produk yang dihasilkan petani melalui permintaan komoditas pertanian. Di Pulau Madura terkenal dengan berbagai agroindustri kecil seperti agroindustri petis, keripik singkong, kerupuk udang, dan rengginang. Rengginang Madura memiliki cita rasa yang khas dibandingkan dengan rengginang yang dihasilkan oleh daerah lain. Hal ini disebabkan karena rengginang Madura menggunakan ikan lorjuk yang memiliki rasa gurih dan tidak ditemui pada rengginang lainnya. Bangkalan merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan pemasaran makanan khas Madura karena letaknya yang cukup strategis berada pada daerah ujung perbatasan Madura dengan Jawa. Selain itu, daerah Bangkalan yang menjadi sentra penjualan rengginang lorjuk adalah Kecamatan Kamal. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Untuk yang pertama yaitu mengapa memilih komoditas rengginang lorjuk, dan yang kedua atribut-atribut apa yang menjadi pertimbangan preferensi konsumen dalam membeli rengginang lorjuk. Selanjutnya mengenai tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui karakteristik konsumen yang membeli rengginang lorjuk. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui proporsi konsumen terhadap harga, bentuk, kemasan, berat, dan jenis dalam komoditas rengginang lorjuk di Kecamatan Kamal Bangkalan. Untuk manfaat yaitu untuk menganalisis tingkat preferensi dan urutan kepentingan konsumen terhadap rengginang lorjuk di Kecamatan Kamal Bangkalan. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 September sampai 30 September 2022. Penentuan responden penelitian dilakukan menggunakan random sampling dengan media kuesioner sebanyak 21 responden. Selanjutnya sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner konsumen rengginang lorjuk. Responden yang diambil sebanyak 21 orang. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif yang menggunakan analisis conjoint dalam teknik analisis data. Variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel karakteristik responden dan variabel dalam proses conjoint. Nama merupakan variabel karakteristik responden, sedangkan variabel dalam proses conjoint menggunakan 5 atribut yang melekat pada konsumen rengginang lorjuk. Metode analisis. Teknik analisis conjoint diawali dengan perumusan masalah untuk mengidentifikasi atribut, kemudian membentuk kombinasi atau stimuli. Selanjutnya, menentukan metode pengumpulan data, memilih prosedur analisis conjoint, dan yang terakhir, menginterpretasikan hasil. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengapa saya memilih komoditas rengginang lorjuk. Karena saya sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini. Saya ingin tahu apa komoditas atau makanan khas yang ada di Madura, khususnya di daerah Kamal Bangkalan.
Dengan berkuliah di UTM, Universitas Trunojoyo Madura, saya ingin mengetahui karakteristik mahasiswa UTM dalam memilih atribut yang saya tawarkan mengenai rengginang lorjuk yang ada di daerah Kamal Bangkalan. Selanjutnya mengenai perolehan hasil analisis conjoin menggunakan SPSS. Diperoleh utilitas pada setiap atribut dan level atributnya. Pada atribut harga, level atribut 7.000 sampai 10.000 menghasilkan nilai utility paling tinggi, yaitu sebesar 0,141. Disusul dengan level atribut 4.500 sampai 550 dengan perolehan utility sebesar 0,052. Dan yang paling rendah nilai utility-nya yaitu atribut 12.000 sampai 15.000 dengan memperoleh nilai sebesar min 192. Selanjutnya pada atribut bentuk, level atribut bulat besar menghasilkan nilai utility paling tinggi yaitu sebesar 0,122. Disusul dengan level atribut bulat kecil dengan memperoleh nilai utility sebesar min 122. Pada atribut kemasan, level atribut plastik menghasilkan nilai paling tinggi yaitu sebesar 0,021. Disusul dengan level atribut mika sebesar min 0,21. Pada atribut berat, level atribut 600 sampai 800 gram menghasilkan nilai yang paling tinggi, yaitu 0,147. Disusul dengan level atribut 300 sampai 500 gram menghasilkan nilai min 032. Dan yang paling rendah nilai utility-nya pada level atribut 150 sampai 200 gram, yaitu sebesar min 115. Dan yang terakhir yaitu pada atribut jenis, level atribut mentah menghasilkan nilai paling tinggi sebesar 0,134. Disusul level atribut matang dengan memperoleh nilai utility sebesar min 134. Selanjutnya hasil important values, di mana hasil tertinggi diperoleh nilai sebesar 28.893 yaitu pada harga rengginang. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya harga rengginang merupakan hal yang terpenting bagi konsumen. Selanjutnya disusul dengan berat rengginang dengan memperoleh nilai important values sebesar 25.512. Lalu disusul jenis dengan nilai important values sebesar 16.895. Kemudian bentuk rengginang dengan memperoleh nilai important values yaitu sebesar 16.638. Dan pilihan pertimbangan yang terakhir bagi konsumen yaitu kemasan, di mana memiliki hasil nilai important values paling rendah yaitu sebesar 12.063. Selanjutnya mengenai tabel korelasi. Diketahui nilai SIG dari person R adalah 0,000 lebih kecil daripada 0,005 dan nilai SIG dari kendal tahu adalah 0,000 lebih kecil daripada 0,005 yang berarti ketepatan antara penilaian aktual atau valid dan berdasarkan hasil estimasi telah signifikan. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis conjoin yang telah dilakukan melalui 21 responden, maka diperoleh preferensi konsumen terhadap rengginang lorjuk, yaitu hal yang paling menentukan pilihan utama konsumen adalah rengginang lorjuk dengan harga 7.000 sampai 10.000, bentuk bulat besar, kemasan plastik, berat 600 sampai 800 gram dan jenis mentah.
Berdasarkan informasi pada tabel importance values, bahwa atribut yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi adalah harga dengan nilai ketinggian 28.893. Sedangkan pada tabel correlation diketahui nilai sig dari person R dan kendal tahu adalah masing-masing sebesar 0,000, di mana nilai tersebut dapat dipercaya valid karena lebih kecil daripada 0,005. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.